Al-Hijr. Di dalam surah Al-Hijr itu banyak indikasi Allah memberikan perlindungan kepada kita terhadap hal-hal di dalam kehidupan kita. Kita sudah menyelesaikan 5 perlindungan yang kita sudah jelaskan. Pertama, ketika Rasulullah SAW mendapat kesempitan hati, maka diperintah bertasbihlah dan mengucapkan alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kemudian diturunkan 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu Al-Fatihah. Begitu dahsyat ya, kita malahan membaca Al-Fatihah di dalam sholat terus menerus ya, paling tidak 17 kali di dalam satu hari. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kemudian Allah menjamin Quran ya, di dalam ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian di dalam ayat yang ke-56, Nabi Ibrahim berpesan, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dhalun. Berpesan untuk jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini membahas bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita hadapi ya. Nabi Muhammad SAW diperintah dalam satu aspek untuk tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, itu adalah pengampunan dosa ya. Maka di dalam surah Al-Furqan kategori orang berdosa itu hanya 2 ya, 2. Dosa berat, dosa ringan di dalam Al-Furqan. Maka dosa-dosa ringan insya Allah mudah-mudahan dihapus oleh karena ibadah-ibadah kita. Nah, di dalam surah Hud ya, surah Hud mengenai dosa-dosa kecil lah akan terhapus dengan aktivitas ibadah kita ya. Nah, dosa besar dan dosa yang sedang, katakanlah ini yang menjadi perhatian kita ya. Di dalam surah Al-Furqan ayat 70 dan 71. Pertama yang besar sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana, kecuali orang yang tobat dan beriman. Menunjukkan bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu
Artinya dosa-dosa yang sampai menghilangkan iman. Ya, itu. Walaupun mungkin kata taba itu ada 4 di dalam Al-Quran. Kata bertobat itu ada 4, ya. Satu yang berasal dari naubun. Kedua dari aubun. Ketiga hud, dari kata hud, ya. Keempat taubah. Jadi aubun, taubun, naubun, hud. Nah, kalau membedakannya itu mungkin harus dengan perasaan, ya, harus perasaan, karena perbedaan satu sama lain itu ditunjukkan dengan kalimatnya. Ya. Kalimat itu yang menjelaskan, misalnya tobatnya Nabi, para Nabi itu dia selalu pakai kata naubun. Kalau kita taubun, dari kata taubun, nah itu membedakan. Nah, itu akan dirasakan kalau kita melaksanakan atau memahami, sehingga pemahaman kita semakin terasa, semakin halus. Ya, misalnya dengan muhasabah, ya, itu semakin lama semakin halus. Misalnya ya, kita berpapasan sama seorang yang kita kenal, ya. Begitu kita berpapasan, kita tidak mengucapkan salam, pikiran kita kemana-mana. Nah, bagi orang tertentu merupakan perasaan berdosa, gitu. Tapi bagi orang lain mungkin tidak. Nah, itu rasa yang seperti itulah yang diperlukan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, mari kita lanjutkan. Ini dosa orang sehingga imannya putus, gitu, ya. Sehingga dalam bertobat itu dia bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, yang lebih, sehingga menimbulkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya itu dirubah. Nah, gitu, ya. Illa man taba wa amana wa amilan salihan wa amilan amalan salihan. Nah, jadi 3 kata, ya. Dia beramal dengan sebaik-baiknya, dengan sempurnanya. 3 kata. Sehingga faulaika yubaddilullah, sehingga Allah mengubah sayiatihim hasanat. Jadi dosa-dosanya diubah sehingga menjadi pahala. Wa kana Allah, dan Allah ghafuran, ya, menunjukkan Allah itu sangat mengampuni, ya, sempurna. Sampai rahiman, ghafuran rahiman, sehingga sempurna kasih sayang Allah itu terhadap dia. Ada, gitu, ya. Berbeda dengan yang kedua, wa man taba, dan orang yang bertaubat, tidak ada wa amana, tidak ada, karena masih dalam koridor dosa-dosanya, sehingga dosa-dosa tidak memutus iman. Wa amila sholihah, dia beramal dengan soleh. Hanya 2 kata. Kalau yang di atas wa amila amalan sholihah, yang kedua ini wa amila sholihan.
yang biasa-biasa saja, ya. Gitu. Dan fa innahu yatubu ilallah, sehingga dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Mata apa? Yang pertama, yang kedua beda penutupnya. Yang pertama menunjukkan Allah pengampun yang sempurna, Allah pengasih yang sempurna, Ghafuran Rahiman, ya, sehingga hasilnya mereka mendapat penggantian dari dosa menjadi pahala. Kalau yang nomor 2 ayat 71, mereka sesungguhnya bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Kalau yang pertama sudah mendapat reaksi dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kedua hanya pernyataan, ya. Jadi wa kana Allah sudah jadi, ya, Ghafuran Rahiman. Oleh karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, mari kita lihat pesan Rasulullah dipesankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 53 surah Az-Zumar. Ya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, katakan, pahamkan, buat mereka mengerti, supaya mereka merasakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yang berlebihan, ya, tinggal aku berlebihan. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin agak halus itu. Sebenarnya asrafu itu ibarat kalau orang membunuh, ya, sampai dicincang-cincang, nah, itu berlebih-lebihan itu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya bisa berlebih-lebihan dalam arti relatif, ya. Ada orang yang merasa bagi orang itu dosa kecil, ya, bagi orang dosa kecil, tapi bagi dia itu dosa besar sekali. Nah, gitu. Seperti orang tadi yang saya contohkan, kita berjalan berpapasan dengan orang yang kita kenal, kemudian kita tidak sapa karena mungkin pikiran kita kemana-mana, ya, ada masalah. Nah, setelah lewat merasa berdosa, merasa, mengapa saya nggak memberi salam, mengapa saya tidak menegur dia, gitu, ya. Nah, bagi orang tertentu itu merasa berdosa, tapi bagi orang lain nggak ada perasaan berdosa seperti itu, ya, gitu. Itu memang tidak wajib, ya, itu. Namun bagi orang tertentu itu merasa berdosa, ya. Sampai Rasulullah mengajarkan, saya menemukan 5. Semula 4, ya. Sekarang 5 jadi 6. Farfirli, mohon ampuni aku, ma qaddamtu, apa yang telah kulakukan, wa ma akhartu, apa yang mungkin aku lakukan, wa ma asrartu, apa yang aku tidak tahu, rahasia apa. Aku melakukan sesuatu mungkin berdosa tapi aku tidak tahu. Wa ma a'lamtu, yang aku tahu. Wa ma asrartu, yang aku berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dosa-dosa yang engkau lebih tahu dari aku. Jadi Allah tuh yang tahu itu dosa, tapi kita tidak tahu. Sampai 6. Tadi semula saya dapat 5. Sekarang saya baca terus menerus, udah 6, ya. Ajaran Nabi Muhammad SAW.
karena beliau. Nah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa gitu, terhadap rahmat Allah ya. Untuk pesan Nabi Muhammad SAW ini untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Pesan-pesan Nabi Ibrahim ya, karena Nabi Ibrahim mengalami cukup lama dia memperoleh anak sampai tua, istrinya pun tidak bisa hamil sebenarnya, tapi bisa dapat anak Ishak ya. Dia jangan berputus asa. Nah, itu dasar sekali itu. Nah, terhadap Nabi Yakub kepadanya anaknya berpesan jangan berputus asa dari rahmat Allah untuk mencari Nabi Yusuf dan Benyamin. Itu menggambarkan bagaimana keputusasaan kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhadap posisi yang ekstrim sekali. Ya, posisi yang ekstrim sekali dan risikonya besar. Kalau Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang dolim, orang-orang yang sesat. Oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Yakub dipesankan kecuali orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita merasakan ini dan kita merasa berdosa dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, istighfar terus menerus, ingat lagi, nangis, kita sedih, kita ngapa kita bodoh nah gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan dosa-dosa kita diputar ya menjadi pahala. Nah kita lanjut nih. Pesan ini sangat penting ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhan kalian. Nah ini wa anibu ini sebenarnya sama dengan tobat. Gitu. Saya sudah jelaskan tadi dari 4 kata. Ya, aubah itu tawabin. Kita selalu doakan di dalam sesudah berwudu ada doa. Allahumma ja'alni minat tawabin, minal mutatahhirin, min ibadikas sholihin. Nah, jadi tawabin itu ada mengatakan bahwa tawabin itu bertobat karena malu. Nah, itu. Bertobat karena malu. Jadi tingkat level kepribadiannya itu sudah tinggi. Ya. Dia bertobat kepada Allah itu malu karena malu. Nah, itu. Nah, ini bertobat ini digambarkan di dalam kamusnya itu seperti lebah. Lebah itu kembali terus ya. Jadi kembali artinya bertobat, sering kali bertobat ya. Wa aslimu lahu, dan kamu menyerahkan diri. Setelah kita bertobat, kita menyerahkan diri kepada Allah, gitu kan? Nomor selanjutnya ayat 54, wattabi'u ahsan, dan ikuti yang terbaik ya dari ma unzila ilaikum mir rabbikum, dari apa yang diturunkan kepada kalian, itu Quran. Ya. Jadi setelah tobat itu harus belajarlah Al-Quran itu, diikuti benar-benar. Wattabi'u ahsan, dengan sebaik-baiknya. Nah, agar jadi tujuannya ayat 56 antakula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, agar jangan ada ya, agar jangan kalian nanti, maksudnya gitu ya,
Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku. Nah, jangan sampai nyesal, ya. Karena tidak tahu, karena tidak belajar Al-Quran, ya. Ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Nah, kita jangan nyesal nanti, karena kita baru tahu setelah kita diadili, gitu. Insya Allah kalau sering membaca Al-Quran, kita terasa ini perintah, misalnya gitu ya, ini perintah, walaupun itu perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, fadzakir inna fa'ati dzikra, berikan peringatan, ya. Ajarkan sesungguhnya peringatan itu baik. Nah, baik bagi kita, baik bagi yang kita nasihati gitu. Tapi mungkin ini perlu ilmu yang tinggi gitu kan. Nah, kita sadar itu bahwa kita ada perintah itu, ya. Maka dengan perintah yang seperti itu, maka kita sadar, makanya kita berdoa di dalam doa di antara sujud. Rabbi firli warhamni wajbuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sempurna. Ya, kita minta kemampuan dan kita beristighfar karena tahu itu berat. Jadi tidak menyesal. Banyak perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu yang tidak dirumuskan oleh para ulama, ya. Kewajiban sholat biasanya begitu, zakat ya sudah tahu semua, tapi kewajiban lain banyak. Nah, maksudnya supaya jangan nyesal nantinya, ya. Kemudian au yakula atah begitu. Au taqula law anna Allah ahadani la kuntu minal muttaqin. Agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku jadi termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jangan sampai itu yang kita katakan nanti, ya. Jadi kemungkinan kita perkatakan seperti itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan menyesal, tidak tahu dengan kewajiban, jadi kita lalai. Ya. Kedua, merasa kalau aku diberi petunjuk, aku tentu jadi orang takwa. Padahal petunjuk ini dalam Al-Quran. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi di dalam kitab ini, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, gitu. Satu lagi, ya. Au taqulahi taral azab. Jangan ada yang berkata ketika melihat azab, berkata, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nyesal nanti. Nah, gitu. Ini Quran tuh kalau kita ikuti cara Al-Quran mengajari kita luar biasa. Ada yang membuka, ya, pemahaman kita bahwa akan terjadi ini di masa yang datang dan dihindari. Maka itu kita sudah selesai masalah 55 rekaman tipologi orang yang masuk neraka. Nah, kita pelajari itu mengapa orang itu bisa masuk neraka. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan kita memahami, memang sulit, ayat itu sulit. Ya, jadi caranya, ya, kalau menemukan ayat-ayat seperti itu, pertama kita pelajari ayat-ayat sekitarnya. Nah, itu tergambar. Ya.
Kedua, secara psikologis, bagaimana orang yang masuk neraka, dia diam, dia berjalan sambil menonggak ke atas. Itu kita pahami itu. Bagaimana orang yang masuk neraka itu berteriak-teriak, ya, berteriak-teriak minta kembali, akan beramal yang berbeda dengan amalnya. Nah, berarti apa yang diamalkan di dunia saat ini ternyata amal dia itu salah, sehingga menyesal. Dan dia katakan akan kembali ke dunia, berteriak-teriak. Oh, artinya orang ini orang yang kerja, orang yang beramal dengan sungguh-sungguh, tapi amalnya itu tidak mempunyai dasar sehingga tertolak. Nah, penyesalan itu, nah artinya pelajaran bagi kita, ya, marilah kita beramal yang betul-betul punya dasar yang kuat, ya, beramal punya dasar yang kuat. Kemudian Rasulullah memberi petunjuk pada kita, kalau merasa ragu, gitu, nggak usah dikerjakan sampai pada saat kita yakin itu benar. Begitu juga kemarin kan Ustadz Ikin bicara mengenai jujur, ya, harus jujur. Ya. Kalau sesuatu yang meragukan, tidak usah kita lakukan, ya. Sekiranya lau annali karratan fakuna minal muhsinin, seandainya, ya, bagiku kembali ke dunia, bisa kembali ke dunia, maka aku menjadi orang yang muhsinin. Nah, gambaran nyesal. Nah, penyesalan itu jangan sampai terjadi, ya. Mari kita nyesal sekarang lah, bekerja lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, ya, mencari ilmu dan amal itu. Saya sudah hampir menyelesaikan masalah gerak ilmu, ya, baru 30 rekaman, semuanya kalau tidak salah 55 rekaman, ya, 55 rekaman mengenai gerak ilmu. Jadi ilmu itu bergerak dan menggerakkan kita, ya. Ilmu itu bergerak dan ilmu itu menggerakkan kita, ya. Itu. Sampai 55 rekaman, ya, baru diupload sekitar 30 rekaman, masih 25 lagi, tinggal diupload saja, sudah rapi itu, ya. Saya kira itulah gambaran, ya. Kita selesaikan ini yang kelima, ya. Kelima sudah selesai. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Nanti kita untuk selanjutnya 6 dan 7, ya. Setelah selesai 6, 7, nah, kita mengkaji surah Hijr itu secara bertahap dari ayat 1 sampai dengan ayat 99, ya, 99. Dari 1, 2, 3, 4, 5, ya, dan seterusnya, sehingga lebih mudah karena kita sudah paham pokok-pokoknya itu, ya. Pokok-pokok dalam surah ini itu adalah pertolongan Allah kepada kita, isyarat pertolongan Allah kepada kita. Nah, itu sudah. Nanti setelah surah Hijr, surah Yasin. Nah, surah Yasin, nah, kita pelajari seperti ini. Kita pelajari pokok-pokoknya dulu, ya, mengenai misalnya mengenai hati, mengenai pertemuan dengan Allah, ya kan, mengenai keimanan. Nah, setelah kita pelajari pokok-pokoknya, kita ulang sebentar, kita mengaji ayat 1 sampai dengan 6. Ya, saya kira cukup dulu, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi